ya, justru kemarin ini kan memang aku diundang di salah satu televisi gitu. Memang dia membicarakan soal penyakit aku yang dulu dia lihat di vlogku itu udah lama gitu. Memang itu sakit waktu abis selesai nikah sama abis lahiran anak gitu, 4 bulan setelahnya apa 5 bulan setelahnya gitu. Memang sampai saat ini juga belum tahu apa jalan keluarnya. Kayak emah tapi bukan emah, kalau disentuh dikit sakit, kalau jalan tuh sampai nunduk, sampai kesakitan banget. Jadi cuman itu saat ini sih belum kambuh lagi, jangan sampai juga ya. Tapi kenapa memang masih sakit sampai jalannya nunduk gak bisa tegak ya, aku masih belum tahu apa jawabannya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah lagi nggak sakit ya, alhamdulillah, jangan didoain lagi nggak sakit gitu. Tapi memang sakit itu tuh suka muncul mendadak, dan kalau udah sakit banget gitu, nggak bisa jalan, nunduk sampai nangis gitu. Jadi dokter juga bingung kalau ngelihat aku nangis juga, dia kayak oh aku tahu kamu sakit tapi kita nggak nemuin apapun. Dan ini udah dari dulu udah dicari tapi nggak selalu ada, nggak setiap hari ada, ya muncul sesekali gitu sakitnya. Dan udah dicobain juga kayak diet tepung, cabe, teh, kopi, udah dilakuin semua yang pantangan-pantangan itu, tapi ya nggak ada perubahannya. Jangan sampai juga ya, tapi kalau waktu itu sampai hampir sebulan di rumah sakit dengan 7 dokter yang nanganin, memang nggak ada solusinya. Apa karena aku istirahat juga di rumah, tapi nggak juga sih, kerja juga ya Beb ya, lagi hamil. Jadi aku nggak tahu sampai detik ini tuh memang ada 6-7 dokter yang pegang. Kadang-kadang kan kita ngomong sakit perut, ternyata dari pikiran, lagi capek, segala macam, ada yang lagi dipikirin, urusin. Udah dicek nggak ada ya, kita lihat juga beberapa dokter dari spesialis yang berbeda-beda juga ya. Kita lihat struktur tulang kita, semuanya udah dicek dan semuanya hasilnya baik-baik aja. Waktu itu udah sempat keluar negeri juga sih buat cek juga gitu, tapi memang belum ada jawabannya. Paling gitu. Ketemunya itu iritasi pencernaan aja sih. Memang aku kalau makan kayak misalkan suruh puasa sebelum lakukan tindakan gitu, aku puasa dari jam 7 aku 7 malam udah puasa sampai besoknya jam 10 pagi baru tindakan. Memang seharusnya kan perut udah kosong, tapi aku masih belum kosong, telat masih pengosongannya. Iya, telat. Itu aja sih. Tapi sampai saat ini seharusnya itu nggak akan sesakit ini ya, karena aku pribadi jujur kuat tahan sakit juga sih orangnya. Jadi kalau aku udah sakit apapun itu kayak pusing atau apa, aku masih bisa tahan gitu. Tapi itu sakit banget sih, tapi aku masih belum ketemu apa sih, masih dicari tahu. Tapi ya pas udah kambuh baru aku akan ke dokter, akan dicari tahu. Kalau lagi nggak kambuh kan nggak akan ketemu juga, berarti lagi sehat. Aku udah coba itu kan dari sebelum nikah ya, kejadian kayak gitu sering banget sebelum nikah. Dan aku udah diet tepung, kopi, gula, iya benar, abis itu pedas, udah coba dilakuin semuanya gitu, tapi ya nggak ada. Ini aja aku makannya sembarangan tapi nggak kambuh. Jadi ya jangan sampai itu terjadi lagi. Saya melihat ada kejanggalan yang sangat luar biasa yang ada di badan Cut Meyriska tersebut. Ini menyimbolkan bahwa Cut Meyriska ini ada sinar X yang memang berbentuk bola api yang masuk dari belakang punggung. Dan ini benar-benar ada energi gaib yang saya rasakan masuk ke dalam tubuh Cut Meyriska. Dan ini sangat mempengaruhi apa? Mempengaruhi kesehatannya, mempengaruhi peredaran darahnya, dan mempengaruhi mental yang jelas. Di sini gaib yang menyerang ke Cut Meyriska ini sebenarnya ini sangat kuat energinya. Jadi ketika Cut Meyriska ini merasakan hal-hal yang memang spontan, merasakan sakit yang luar biasa, ini gaib ini menyerang dan menggerogoti peredaran darah dan sirkulasi tubuh yang ada di badannya. Energi gaib ini memang terkadang jika menyerang manusia ini akan mengurangi kesehatannya, staminanya, dan di situ diambil tenaga energinya sehingga lemah, dan pastinya itu akan banyak perkembangan penyakit-penyakit yang justru menjalar ke medis. Untuk orang sakit seperti itu yang dialami, kira-kira ditanya dulu sudah ke dokter atau belum gitu ya. Kan biasanya kan dokter mendiagnosa hasilnya seperti ini. Tapi kalau dokter sudah berusaha sekian banyak namun
hasilnya belum signifikan, itu berarti namanya penyakit yang ain. Dalam bahasa hadis namanya ain. Penyakit Bani Adam. Penyakit dari perbuatan Bani Adam. Bani Adam artinya sama manusia, mungkin dia punya masalah, terutama urusan dunia. Dalam urusan dunia, jabatan, bisnis, itu saingan banget. Itu timbulnya dari hati yang syirik, hati yang iri dari seseorang. Maka timbulnya dia mengarahkan sesuatu karena dia merasa mungkin ini, saya yakin ini kiriman. Saya yakin kiriman, dan dia merasakan badannya pada pegel biasanya itu. Pada pegel dari sekujur tubuh, terutama yang saya pantau ini di perut itu. Di perut kelihatan banget sakit sampai, mohon maaf, sampai ke bawah, ke alat vital. Dia mungkin bisa jadi mau pipis susah. Dan juga ada di punggung, belakang. Tulang ekor. Itu perlu diatasi itu. Itu penting, harus benar-benar jeli dalam menangani hal begitu. Itu nggak cukup sehari 2 hari penangannya karena udah parah sepertinya. Ya walaupun takdir itu semua dari Allah ya. Takdir semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap suruh berusaha. Usaha wajib. Semua kita takdir Allah yang menentukan hasilnya. Bismillah, insya Allah saya tanganin ya. Kalau keluarganya menyetujui, insya Allah dengan izin Allah kita sama-sama berusaha. Karena mohon maaf, dari pengalaman yang sekian banyak yang saya kerjakan, hal-hal seperti ini, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Allah kasih kesembuhan. Dan metode saya itu setelah ditangani seperti itu saya pantau. Saya pantau selama seminggu minimal. Setiap selesai sholat saya pantau. Karena itu kadang datang lagi. Udah dikirim, udah dibuang, dihilangin, datang lagi, kambuh lagi. Makanya itu harus dipantau benar-benar setiap selesai sholat. Kalau datang lagi saya berasa saya hajar dari sini. Saya hajar dari sini, saya hilangkan lagi. Ada zikirnya khusus itu. Di samping untuk zikir juga kita jaga sholatnya. Dijaga sholat, jangan sampai kita lupa dan lalai dari sholat. Yang kedua, jaga harmonisasi antar sesama masyarakat. Hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman kerja yang baik-baik. Kadang kita baik aja, kadang ada yang sirik kok. Suami baca doa, aku setiap hamil, lagi hamil besar juga suami selalu baca. Kita masih pakai tradisional lah ya, pakai bawang putih. Bawang putih ya Beb ya, masih pakai peniti. Itu suamiku baca apa ya, habis itu dipakein, masih kayak begitu kok. Jadi kayak masih ikut tradisional gitulah.